kecepet, kriat-kriat, tapi nikmat. Mimpine lho rekreasi, mlebu restoran. Ayo, yang tidur di spring bed mentul-mentul, mendut-mendut oke. Ngipine diberki gendruwo, ngipi kelelep, gitu loh. Makanya nikmat itu nggak harus enak. Kadang-kadang nikmat itu sakit, kadang-kadang nikmat itu capek, sakit, capek, payah. Masa depan tapi yang lebih indah. Tanpa membaca saya sudah hafal. Wong cerdas. Alhamdulillah sore ini kita diizinkan Allah untuk bersilaturahim dalam keadaan sehat. Saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang sehat. Buktinya nggak ada yang diimpus, datang ke sini juga nggak diangkut ambulan. Itu tandanya sehat, dan sehatnya disertai dengan afiat. Makanya kalau digabung jadi istilah sehat wal afiat. Sehat wal afiat itu sehat yang digunakan untuk menjalankan taat, sehat yang tidak dipakai bermaksiat. Itu sehat wal afiat. Sehat yang digunakan untuk beribadah, sehat yang digunakan untuk melakukan kebaikan, sehat tidak dipakai untuk bermaksiat. Itu sehat walafiat. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak afiat, alias tubuhnya sehat, hobinya maksiat, badannya sehat, perbuatannya jahat. Itu sehat yang tidak afiat. Dan setahu saya 99,9% para pelaku maksiat dan orang-orang yang berbuat jahat itu ya orang-orang yang badannya sehat. Betul? Coba, yang suka nyuri, yang suka korupsi, itu rata-rata orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat. Yang suka mabuk, yang suka dugem, acep, itu kebanyakan orang-orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Yang suka toksik tadi katanya Pak Dirut, yang suka ngerasani, yang suka ngomeli suami, itu kebanyakan ibu-ibu yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Ini orangnya datang. Pokoknya orangnya agak gemuk. Itu sehat yang tidak afiat. Nah, alhamdulillah kita dikaruniai sehat dan kita tidak berbuat maksiat. Ini luar biasa loh. Sehat mau ikut ngaji, sehat mau sholat, mau berzikir, mau mendekat kepada Allah. Ini luar biasa. Kalau orang sakit, dia mau mendekat kepada Allah, mau berdoa, mau berzikir, wajar. Emang lagi kering, dikai loro terus dongo zikir, Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Ya wajar emang lagi sakit. Padahal nek waras lambene rusak, misuh. Begitu sakit mendekat kepada Allah, zikir, doa, wajar. Lah kita ini nggak sakit tubuhnya, kita ini nggak sakit badannya, tapi mau mendekat kepada Allah, mau berzikir, mau ngaji, mau beribadah. Ini luar biasa. Yang paling parah itu udah sakit nggak mau mendekat kepada Allah. Wis lara lho, sek misuh ae. Ana iki wong ya teka. Manggone nang mburi kono wong. Nah, iku guyu iku wonge. Lara sek misuh, parah.
Maka mudah-mudahan kita dikaruniai Allah istiqomah dalam beribadah serta dikaruniai sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apapun dan berapapun nikmat yang kita dapat, mari kita syukuri dengan syukur yang benar. Karena sesungguhnya nikmat yang kita dapat itu bukan hanya bentuk rahmat Allah saja. Nikmat-nikmat yang kita dapat itu bukan hanya bentuk kasih sayang Allah kepada kita saja, tapi juga merupakan ujian bagi kita. Apapun berapapun nikmat yang kita dapat, itu sesungguhnya juga merupakan ujian. Makanya Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan, kejayaan, kekuasaan, beliau menyatakan, nikmat yang aku dapat ini adalah karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku. Apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah kufur? Karena nikmat itu disyukuri atau dikufuri sama-sama berdampak. Apa dampaknya kalau disyukuri? Apa dampaknya kalau dikufuri? Tentu panjenengan sudah hafal ayatnya. La in syakartum la azidannakum. Nikmat apapun kalau disyukuri oleh Allah akan ditambahi terus ditambahi. Makin nikmat, makin enak, makin membahagiakan. Namanya jadi barokah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat apapun kalau dikufuri, maka awas, itu nikmat akan berubah menjadi siksa yang sangat menyakitkan. Makin sakit, makin sengsara, makin menderita, namanya jadi musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para jamaah, nikmat yang kita dapat itu bisa menjadi barokah, tapi juga bisa menjadi musibah. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Kita syukuri atau kita kufuri. Kalau kita syukuri jadi barokah, tapi kalau kita kufuri jadi musibah. Nah sekarang nuwun sewu, kira-kira ya panjenengan ini selama ini hidupnya lebih banyak syukur apa kufur? Bener? Coba jujur, panjenengan selama ini uripe akehan ndi? Nek nrimo karo nek ngersula? Akeh nek nyukuri nikmat ta akeh nek sambat? Halo? Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita nggak barokah, kalau hidup kita nggak bahagia. Sesungguhnya diuji. Kayak apa jadinya? Wong iki Azhari tak dadekno direktur utama. Tambah apik, tambah malah rusak. Ngono. Lek mbimbing, lek mimpin karyawane bener tak gak, apik tak gak. Lek didadekno direktur utama kok tambah apik, ditambahi terus kenikmatane karo Gusti Allah. Barokah. Tapi lek sakarepe dhewe, karyawane dikongkon semangat kerja, let's go, tapi bayarannya gak diundak-undakno. Sing keplok-keploki jelas arep-arep undak-undakan. Ya usah berharap kenaikan gaji lah, tingkatkan kinerja. Otomatis kalau kinerjanya meningkat, prestasinya lebih bagus, ya pasti nanti gajinya naik, tunjangannya tambah. Nah, direktur utama ya kudu paham.
Ngono. Insyaallah. Nah, jemaah sekalian, barokah itu yang bikin hidup bahagia. Kita tentu kan pengen bahagia. Tadi prinsipnya Pak Dirut tadi loh. Apa tadi Pak? Antusias, sinergi, husnudzon. Nah, semuanya dihadapi dengan ceria bahagia tadi. Semangat, ceria, bahagia. Setiap kita pengen bahagia. Siapa pengen sengsara? Enggak ada. Siapa pengen menderita? Enggak ada. Dan kebetulan bahagia itu hukumnya wajib. Susah itu dosa, enggak boleh susah. Kata Allah, la takhaf wa la tahzan. Hidup itu enggak boleh takut. Hidup itu enggak boleh sedih. Orang sedih itu karena yang dilakukan salah. Orang susah itu karena yang dilakukan salah. Selama yang dilakukan enggak salah, enggak mungkin susah. Nah, saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan selalu ada seruan dan ajakan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Di tempat sampean azannya yang masih pakai hayya 'alal falah. BE apa-apa larang terus azannya diganti ngono. Masih pakai hayya 'alal falah kan? Nah iya. Itu kan berarti kita diajak bahagia. Kenapa hidup harus bahagia? Ya, manusia yang baik itu ternyata manusia yang bisa memberi manfaat dan membahagiakan orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bisa bermanfaat bagi sesama. Berbagi manfaat berarti kan menyenangkan banyak orang, membahagiakan banyak orang. Manusia terbaik itu adalah yang bisa berbagi kebahagiaan. Ingat, hanya orang-orang bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Nah, kalau dirinya sendiri nggak bahagia, mana mungkin bisa berbagi kebahagiaan? Podo karung ini, hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Lah nek ora gablek duit kaya sing nang mburi kok. Ya gak mungkin iso bagi-bagi duit. Iso ya malah harap-harap. Wis ngono iku penggaweanmu. Hanya orang bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Orang susah itu hidupnya ya suka berbagi kesusahan. Paham ya? Disambati, dicurhati ngono. Padahal siapa yang suka menyusahkan orang lain, alamat hidupnya bakal dibikin susah sama Allah. Makanya aja dikulinakno nyusahno wong. Siapa yang suka menyusahkan orang lain akan dibikin susah hidupnya sama Allah. Loh, amin. Wis ngono iku mentale. Mentale orang susah yo ngono iku. Tapi siapa yang suka membahagiakan orang lain, maka hidupnya akan dibikin bahagia sama Allah. Nah, ngono. Mulane wong iku dikongkon bahagia. Dan bahagia itu nikmat. Tapi perlu diingat ya, nikmat itu enggak harus enak, jangan salah. Nikmat dengan enak itu beda banget. Enak itu objektif, nikmat itu subjektif. Ngerti tak gak bahasa ngene iki. Astagfirullahaladzim. Izin Pak, maaf ya, karena yang saya hadapi kan IQ-nya rendah, jadi ya makanya gak iso dadi direktur sampean. Ya wis ngono ku karyawan ae penggawean wis. Nikmat sama enak itu beda. Oke, tak tanya biar lebih mudah untuk memahami. Tolong dijawab yang kompak. Makan di restoran mewah sama makan di tengah sawah, enak mana? Nah, tengah sawah potonganmu gak tahu nang restoran. Jawabnya langsung sawah.
Kenapa? Ya karena dirimu nggak pernah mencicipi makanan di restoran mewah. Ya ngono ku mentale wong susah. Kalau bicara enak, ya jelas lebih enak makan di restoran mewah. Menunya lebih spesial, jelas lebih enak di restoran mewah. Tapi bicara nikmat, bisa jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Betul, ora tau ning restoran no. Loh. Makan di tengah sawah, kalau nggak mikir utang, atine ayem, tentrem, wah nikmat. Itu para petani capek habis nyangkul, badannya kotor, terus dikirim karo bojone, makan ditunggui istrinya, ndak ada lauknya, cuma nasi sama sambal kecap tok plus sate. Ya sekali-kali oleh ndum-nduman daging korban. Nasi karo sambal terasi tok iso entek-entekan, nikmate ndak karuan. Ngono. Lebih segone tambah sambele, lebih sambele tambah segone, lebih segone tambah sambele, lebih sambele tambah segone. Sambele entek segone isih cidukne linet kok ngisor campur uget-uget. Nikmate ra karuan, dikampleng lo gak krasa. Ndak mikir utang, tentrem atine. Yang makan di restoran mewah kadang-kadang nggak nikmat. Oke, menunya lengkap, baru dapat 2 sendok. Dia mau nyendok ketiga, keselak. Gara-gara denger ada orang batuk dari belakang. Suarane persis wong sing diutangi. Keselak. Nah, sekarang pertanyaan lagi, lagi mesti iso jawab ini. Tidur di spring bed sama tidur di pringkriat, enak mana? Nah, iso jawab pesan saya iki. Kalau enaknya jelas enak di spring bed, mentul-mentul mendut-mendut. Tapi bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat tidur di pringkriat, kecepet, kriat-kriat. Tapi nikmat, mimpine lo rekreasi, mlebu restoran. Ayo, yang tidur di spring bed mentul-mentul mendut-mendut oke, ngipine diberki gendruwo, ngipi kelelep, gitu loh. Makanya nikmat itu nggak harus enak. Kadang-kadang nikmat itu sakit, kadang-kadang nikmat itu capek, sakit, capek, payah, tapi nikmat. Oke, biar lebih jelas, ibu-ibu sekarang, Persatuan Istri Pembasmi Pendapatan Keuangan. Dijawab, ibu maaf, dicubit sakit apa sakit? Sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, nikmat. Sakit sih sakit, tapi nikmat. Ya sakit, kalau nggak sakit bohong. Dicubit itu sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, nikmat. Contohnya, kamu dicubit sama aku. Ya sakit, tapi kamu ngerasa nikmat. Karena yang nyubit orang yang kamu cinta. Menengok. Ibu tadi datang ke sini jam berapa, Ibu? Oh, jam 3, sampai sekarang udah setengah 5, udah jam 5 sekarang. Capek enggak, Bu? Bohong. Lek gak kesel apa sampean lungguh kok silo sembojong meringi wong mering nengen. Ya capek. Bohong kalau bilang nggak capek. Dari jam 3 sampai jam 5 udah 2 jam ibu duduk di situ. Capek. Tapi ibu ngerasa nikmat karena bisa jumpa sama idola. Gitu. Makanya nikmat itu kadang-kadang payah, nikmat itu kadang-kadang capek. Jujur ya, saya kalau ditanya, Abah,
jadwalnya ngaji kayak gitu apa nggak capek? Nah, ini saya kan tanggal 21 sampai 26 kemarin dari Taiwan sambung ke Hong Kong. Astagfirullahaladzim. Sopo ngomong lapo mrono mau? Ngarit. Lambe rusak. Ini sapa luar negeri ra. Anggap ini direktur utama gak tau luar negeri. Urip ngutek gresik Kediri. Urip model apa? Saya kemarin tanggal 21 sampai tanggal 26 Taiwan sambung Hong Kong. Pulang nyampe rumah tanggal 27 langsung go Jawa Tengah. Terus sambung Semarang, ndi kae kok? Kendal. Mari ngono saiki iki. Sekarang saya di Petrokimia Kayaku. Habis isak nanti di Mengare sambungnya ke Ujung Pangkah. Besok udah Semarang Demak. Ditanya capek apa enggak apa? Ya capek. Kalau saya bilang enggak capek bohong. Ya capek, ya kesel. Tapi aku seneng, aku kerasa nikmat. Soalnya aku oleh Astagfirullahaladzim. Iku lho. Pokoke utek lek kakean pestisida ya ngono iku. Otakmu iku kakean pestisida. Makanya terus ngono iku pikiranmu terus suudzon ae. Ini tadi loh diajak husnudzon. Kok duwe sing dipikir. Masya Allah. Loh, jangan sembarangan ya. Dikira kiai-kiai ustadz-ustadz itu materialis. Dipikir kiai-kiai itu kalau sama duit terus moh ngono. Pikiranmu sing genah. Ya capek, kalau nggak capek bohong saya. Capek tapi gitu loh. Tambah saudara. Tambah sapa ngerti kok gampang diutangi kan ngono toh. Ini salah satu manfaatnya silaturahim kan ngono. Saman budal pengajian kok pas lungguh jejer wong sugih, kenalan terus gampang golek utangan. Nikmat itu kadang-kadang sakit tapi terasa nikmat. Kayak ibu-ibu ini sering ngerasa hamil itu capek apa enggak Bu? Ya capek, sakit, payah rungokno. Hamil itu capek, denger sendiri kan. Berat ngono sik bahane mbok tambahi ae. Orang hamil itu ya capek, berat, sakit. Tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Gitu loh. Beda kalau anak itu hasil arisan. Kalau anak yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Ya capek orang hamil itu, ya sakit. Apalagi kalau bayinya lagi nendang-nendang perut, nyunjek-nyunjek. Tengah malam dial-dial nyunjek-nyunjek. Tapi nikmat. Tengah malam suaminya tidur aja dibangunin. Ya, bangun ya. Kilo ya proyek garapane sampeyan ya polai. Itu loh. Nah, kita pengennya bahagia bukan hanya di dunia. Ini loh. Bekal membangun masa depan yang indah. Nah, kebahagiaan masa depan ya bukan hanya di dunia saja. Harus pula di akhirat. Lah kalau terhormat bahagia hanya di dunia buat apa? Berapa lama sih di dunia ini? Rugi kita. Dunia cuma sebentar. Rugi. Jadi direktur utama loh berapa tahun? Ya sekarang masih jadi direktur utama. Dihormati banyak orang. Nanti kalau udah purna, sopo sing siap bapak, enggak bapak, siap bapak, enggak bapak, mas. Gak ono sing ngreken. Lu bener. Sekarang aja, masya Allah. Mau naik mobil, pintu ada yang bukain. Munggah mobil lawang dibukakno, koper digawakno, map digawakno. Ya Allah, rumangsaku wongi tambah dukur pangkatnya tambah keple. Nggawa map lho gak kuat. Berapa ton sih map yo? Ngono gayane njaluk digawakno wong. Sik dadi direktur utama.
perusahaan ngene. Koper wis gak kuat nggawa. Makane luwih kuat sing gak dadi apa-apa nduk kono iku lho. Kuat power syndrome. Oh ngono terus. Keple kabeh. Lah terbiasa dihormati, semuanya serba dilayani. Gitu loh. Makanya kita diajari doa yang orang sering sebut sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kebaikan di akhirat dan selamatkanlah aku dari azab neraka. Atau bisa juga diartikan, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku di dunia ini kebaikan, yang dengan kebaikan itu aku bisa meraih kebaikan akhirat, dan dengan kebaikan itu aku terbebaskan dari siksa neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, doa ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Pertama, berdoa itu minta kebaikan. Jangan minta apa yang kita inginkan, tapi mintalah kebaikan. Kalau kita berdoa minta yang kita inginkan, boleh jadi dikasih sama Allah, tapi belum tentu jadi kebaikan. Tapi kalau kita mintanya kebaikan, dikasih apapun pasti jadi kebaikan. Understand? Kaya esek belum paham Bapak, izin Bapak saya ulang Bapak. Ya, kakean pestisida. Ya Allah. Kalau kita berdoa memohon kepada Allah diberi kebaikan, ini kita dikasih apapun, berapapun akan menjadi kebaikan. Tapi kalau kita berdoanya minta yang kita inginkan, boleh jadi dikasih sama Allah, tapi belum tentu jadi kebaikan. Ngono loh. Makanya kita berdoa itu disuruh minta kebaikan, nanti dikasih apapun jadinya kebaikan. Belakang itu kan sering toh ndonga nyang Gusti Allah njaluk sugih, nggih napa mboten? Ketara wajahmu wajah ngempet soalnya. Ya Allah, minta rezeki yang banyak. Ya Allah, minta rezeki sing lancar, sing kathah, sing barokah gayane ngono. Wis suwi ngono sampean leh ndonga njaluk sugih kan suwi ket biyen niku. Tapi melaratmu kok awet. Sampai saiki. Tahu nggak sampean alasannya? Nah, karena menurut Allah sampean ki sing apik ya melarat ngono iku. Soalnya kalau sampean digawe sugih bahaya. Pak, wong model ngono-ngono iku nang digawe sugih bahaya. Keberkan donya gak kuat malah pilek sampean. Lho, wong sampean durung sugih wis kaya ngono gayamu. Daniyo sampean digawe sugih. Kaya kok lho pojokan iki lho wonge. Ya Allah. Gini ya, gini dengerin. Sampean ki umpama digawe sugih bahaya. Makane ambek Gusti Allah sampean ditata uripe sampean ya wis ngono-ngono iku wae. Kebutuhanmu ae dicukupi ambek Gusti Allah. Soalnya kok nek sampean digawe sugih gak dadi apik sampean. Ngono lho, gak mulih-mulih teko night club sampean, gondoli purel ya apa-apa. Ngono lho. Mangane sampean digawe ngono iku ae, wis ngepas ae. Ngono. Ya Allah, saya gak paham ae diomongi. Rungokno ta lah. Oh, berarti Allah nggak sayang sama kita. Oh, sayang banget. Justru itu yang terbaik buat sampean. Kayak gini misalnya.
sampean punya anak laki-laki kelas 4 SD, terus minta ke sampean dibeliin sepeda motor. Sampean punya duit, anaknya sampean sik kelas 4 SD njaluk nukokno sepeda motor. Iki sampean turuti ditukokno sepeda motor napa mboten? Lek sampean tukokno berarti sampean keplek sampean. Kepengen anakmu cepet mati berarti. Sebagai orang tua yang cerdas, anak gak ditukokno sepeda motor. Anak saya yang masih kelas 4 SD bukan sepeda motor, tapi sepeda ontel. Lek tak tukokno sepeda motor, gak sampai saulan mati anaknya. Paham? Paham? Nah, sampean nek ndonga nang Allah njaluk duwite akeh, njaluk dadi wong sugih, bahaya lek sampean duwite akeh sampean sugih, wong potongane sampean ki potongan sepeda ontel. Semoga-moga paham. Tapi jangan kecil hati, bisa jadi justru yang sepeda ontel itu akan diselamatkan sama Allah. Yang motor, yang mobil mewah akan disengsarakan sama Allah. Ada orang yang di dunia tampilannya sepertinya enak, sepertinya dia terhormat, mulia, enak, padahal sesungguhnya dia akan dibikin menderita sama Allah.